Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat jumpa kembali dengan Jindan Channel ya. Oke, di tutorial kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Word. Di mana pada tutorial-tutorial sebelumnya saya banyak membahas mengenai Microsoft Excel ya. Nah, untuk kali ini saya akan coba bagaimana cara untuk menjalankan aplikasi Microsoft Word ya, di mana dua aplikasi ini cukup banyak digunakan ya, terutama di rekan-rekan kerja di perkantoran ya, di instansi ya, cukup banyak digunakan. Kalau untuk Microsoft Excel cenderung banyak ke membahas bagaimana pengolahan angka ya, sementara di Microsoft Word ini adalah banyak mengolah mengenai kata, kalimat, dan lain-lain. Di mana Microsoft ini banyak digunakan untuk membuat data-data semacam pembuatan surat, dokumen, skripsi, dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Sebelum dilanjutkan ke tutorialnya, saya harap teman-teman silakan untuk klik tombol like dan subscribe, pastinya loncengnya diklik juga ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya akan upload konten-konten berikutnya. Ya, silakan bagi teman-teman yang pertama kali temu dengan channel ini, silakan untuk klik subscribe-nya ya, agar saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Di tutorial kali ini agak berbeda ya. Biasanya kita membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menjalankan Microsoft Word ya. Oke, kita lanjutkan ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya ya. Di sini di desktop sudah saya siapkan. Ditunggu sebentar. Nah, ini adalah penampilan pertama yang disajikan oleh Microsoft Word ya. Di mana di sini ditampilkan beberapa pilihan ya. Ada blank dokumen, ada dokumen-dokumen yang lain yang sudah disiapkan template-nya ya. Ada berbentuk cara membuat CV, membuat blog post, dan lain-lain. Untuk kali ini saya akan menggunakan blank dokumen ya. Cukup dengan 2 kali kita klik. Nah, ini adalah tampilan pertama di objek di mana kita akan bekerja di Microsoft Word ini ya. Ini tampilan pertama, di mana di Microsoft Word ini akan ditampilkan beberapa tab ya di atas ini, seperti file, home, insert, design, effect, layout. Ini adalah dinamakan tab ya, di mana setiap tab itu terdiri dari beberapa fungsi ya atau fitur-fitur, dan dinamakan adalah ribbon ya, seperti itu. Nah, di saat kita klik tab yang home, maka akan tampil ribbon-ribbon seperti ini. Dan di saat kita diklik insert, maka akan tampil fitur-fitur seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kita dari awal, dari home kita buka terlebih dahulu. Nah, saya kira bagi teman-teman yang pemula yang cukup atau pertama kali menggunakan Microsoft Word, kita akan coba ya bagaimana cara untuk menjalankan Microsoft Word ini ya. Contoh, kita akan membuat kalimat ya. Yang pertama, coba kita akan belajar menulis di MS Word, Microsoft Word ya, seperti ini. Oke, ini contoh bagaimana cara kita menulis di Microsoft Word ya. Nah, ini adalah objek pertama yang kita buat, dan kita akan gunakan beberapa fitur ya yang ada di fungsi-fungsi di atas ini ya. Yang pertama, kita bahas bagaimana cara untuk membold ya, mentebalkan. Kita cukup klik dengan yang bold ini ya, atau Ctrl B, maka ini akan lebih besar. Kalau kita klik yang fitur
italic ya, ini adalah untuk membuat kalimat kita itu berbentuk miring, dan ada yang U ya di sini pakai untuk underline ya buat kalimat kita yang kita buat ya, seperti ini. Dan teman-teman kalau seandainya kita akan membutuhkan huruf ini lebih besar, maka kita pilih dari sini ada beberapa jenis huruf dan jenis fontnya ya, dan ada ukurannya. Di sini kita bisa ada dari nomor 8 sampai ke 99 ya. Tergantung dari selera kita, tergantung dari kepentingan teman-teman untuk seberapa besar huruf yang akan kita butuhkan, seperti itu ya. Oke, kita coba balikin kembali ya ini ya untuk fungsi-fungsi berikutnya. Nah, jenis huruf pun juga sama, kita bisa dipilih ya. Ada di sini adalah sleepy body, ada Times New Roman, biasanya sih Times New Roman yang sering kita gunakan ya, seperti. Nah, oke. Fungsi berikutnya di sini adalah huruf A kecil dan A besar. Ini teman-teman akan secara otomatis tidak perlu menggunakan besar atau huruf dengan cara pilih angka tadi. Kita cukup dengan klik saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita klik yang ini akan semakin lebih besar ya. Kalau kita kembalikan lagi lebih kecil pakai yang sebelah kanannya seperti ini ya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah di sini ada text color ya, untuk membuat color di backgroundnya si huruf seperti ini. Contohnya kita akan kasih color warna kuning. Nanti ada di backgroundnya akan tertera warna kuning. Warnanya terserah teman-teman ya. Bisa pilih di sini warnanya ada merah, hijau, kuning dan lain-lain seperti itu. Tergantung teman-teman, tergantung selera teman-teman. Kalau tanpa kita menggunakan color, kita pilih yang mau color ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke fitur berikutnya. Ini adalah fitur untuk mengganti ya. Kerennya di Microsoft itu kita akan mengganti huruf, cukup mengganti jenis huruf mau besar mau kecil, itu cukup dengan pilih fitur-fitur yang sudah disiapkan di sini ya. Contohnya di sini ada lowercase ya. Lowercase itu akan menggantikan huruf menjadi kecil semua seperti ini ya. Kalau kita pilih yang uppercase maka akan huruf besar semua seperti itu ya. Dan yang capitalize as word itu adalah kalimat yang dimana setiap huruf pertama akan disajikan dengan huruf besar seperti ini ya. Yang biasa kita gunakan adalah di nomor 1 di sentence case ya, yang ini. Jadi huruf pertama yang besar dan berikutnya huruf kecil. Jadi yang sering digunakan adalah tiga fungsi ini ya. Ada di sentence case, ada di lowercase atau di uppercase seperti itu. Oke. Itu fitur yang tadi kita bahas, dan berikutnya kita bahas mengenai color font ya. Color font adalah untuk mengasih warna buat huruf yang kita buat. Kalau seandainya teman-teman membutuhkan huruf yang warna biru atau hijau, kita tinggal klik sesuai selera teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita kembalikan lagi dengan namanya di sini ada clear or formatting ya. Kalau saya teman-teman tadi setelah merubah bla bla game, kalau mau dikembalikan seperti awal, cukup klik dengan ini ya, dengan clear or formatting. Akan tampil seperti semula pertama kali kita buat seperti itu ya. Oke, untuk berikutnya di sini ada fungsi fitur Elegant Live ya, ada center, sini ada Elegant Right, juga ada Justify ya, dimana nanti fungsinya masing-masing. Kalau untuk Elegant Live adalah rapat kiri ya bahasa, kalau kita rapat kiri. Jadi kalau saya teman-teman membutuhkan kalimat itu berapat kiri, maka kita pilih yang ini. Kalau yang center adalah posisi di tengah-tengah seperti ini ya. Kalau untuk drag itu adalah di rapat kanan ya. Kalau untuk Justify ini dimana teman-teman di saat membuat surat yang cukup panjang, biasanya sih kayak semacam skripsi atau mungkin surat pengajuan dan lain-lain yang berbentuk surat, dan itu isinya cukup banyak dalam satu surat, biasanya untuk rapat kanan kiri itu dipilih bagus. Cuma mungkin kekurangannya nanti akan ada jarak di antara kata-kata ya.
tidak seperti di fitur yang lainnya. Kalau yang rapat kiri akan lebih rapat seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke fitur berikutnya. Kita akan membahas mengenai bold ya, bold atau number ya. Ini bold ya, atau numbering di sini ya. Nah, nanti kita di sini di bold itu sudah disiapkan secara otomatis di saat bagaimana kita akan membuat number. Contohnya kita langsung lebih jelas ya. Lebih jelasnya coba kita langsung bikin contoh. Contohnya di sini daftar anggota baru, coba ya. Anggota baru titik 2. Contohnya Darman. Terus contohnya Setiawan, Firman, Arif, Komar ya. Nah, setelah itu teman-teman kita blok terlebih dahulu ya, mana yang akan kita kasih number atau kasih bold ya. Kita blok, tinggal pilih di sini. Kerennya tersebut seperti itu, tinggal pilih mana yang kita suka. Kalau yang ini akan tampil seperti ini. Dan contohnya seperti ini, kalau kita pakai yang titik seperti ini dan seperti ini. Ya, seperti itu. Atau mungkin kita menggunakan numbering ya. Numbering itu berarti kita akan menggunakan number. Di sini numbernya jenisnya banyak. Ada yang seperti ini, atau mungkin dengan huruf ABC ya seperti ini bisa, atau dengan huruf Romawi, angka Romawi juga bisa seperti ini ya. Jadi cukup banyak pilihan, tergantung teman-teman diperlukan ya, tergantung ekspor teman-teman ya. Atau mungkin angkanya pakai kurung di situ juga bisa ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini ada find ya, find itu untuk mencari ya. Jadi teman-teman akan di saat punya data banyak, terus kita butuh satu kalimat yang emang itu akan kita cari. Contohnya di sini akan cari word ya, kata word ya, maka akan secara otomatis akan terdeteksi oleh password bahwa word itu langsung tampil di sini tadi ya, seperti itu. Nah, ada lagi namanya replace. Replace itu menukar. Contohnya kita kalimat word tadi kita akan ganti dengan Excel contohnya ya. Oke. Nah. Oke. Jadi sudah berubah jadi Excel. Jadi kalau seandainya tadi ada dalam satu kita punya data ada 10 kalimat word, dan secara otomatis kalau kita sekali klik kita ganti semuanya akan berubah semua seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu di di home ya. Kita lanjutkan ke tab berikutnya, fungsi berikutnya yang di insert ya. Nah, insert. Nah, kalau di insert ini yang paling banyak kita gunakan adalah cara membuat tabel ya. Biasanya cara membuat tabel ya. Contoh kita di bawahnya akan langsung kita buatkan bagaimana cara membuat tabel ya. Oke. Kita coba bikin tabel ada 4 kolom dan 5 baris ya, seperti ini. Tinggal klik. Oke, langsung jadi seperti ini. Ya, cukup mudah ya. Kalau untuk membuat biasanya kita coba bikin data ya, nomor, biasanya sih bikin nama, alamat, dan keterangan ya. Keterangan. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi-fungsi yang tadi kita bahas ya. Kita blok terlebih dahulu kolom yang pertama ya, semuanya. Setelah itu kita kembali ke fitur home. Di sini ada ada huruf kita menggunakan kita tebalkan terlebih dahulu hurufnya. Terus kita kasih di center di tengah posisinya ya. Kalau emang teman-teman perlu dengan warna, kita kasih warna backgroundnya ya. Mau hijau, kuning, terserah, tergantung selera. Bisa teman-teman ekspor sendiri ya. Nah, coba kita yang warna hijau tua seperti ini. Ya.
Dan di Microsoft kebetulan saya menggunakan Microsoft 2013 ini, kalau untuk penambahan baris atau row cukup dengan klik yang tanda plus seperti ini. Nah, ini jauh lebih mudah ya. Ada fungsi sebetulnya ada yang lebih apa namanya? Kita di klik kanan, nanti kita ada insert di sini, tinggal pilih row di sini ada. Dan ini difasilitasi lebih fleksibel, lebih mudah ya untuk penambahan. Di kolom pun juga sama, kalau kita mendapatkan kolom akan seperti ini. Cukup mudah seperti itu ya. Oke, berikutnya kita bikin number ya. Di sini number cukup dengan kita blok aja. Nah, kita blok seberapa number yang akan kita butuhkan sesuai dengan yang kita blok. Setelah itu kita pilih yang ini, yang numbering tadi. Kita mau yang mana? Yang ini seperti biasa, langsung otomatis. Jadi tidak perlu bikin 1 sampai 1 subscriber, kita perlu bikin nomor dari 1 sampai 100. Kalau di Excel cukup dengan rumus, kalau di sini tidak ada rumus ya, cukup dengan blok. Setelah itu kita pilih numbering. Oke. Berikutnya bagaimana cara membuat halaman di lembar kerja kita ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau untuk di Word cukup dengan satu perintah saja, maka halaman dari 1 sampai 100 bahkan mungkin ribuan kalau tergantung kita punya apa namanya, punya data, akan secara otomatis ada tercatat terbuat halamannya ya. Dengan cara di insert, saya itu kita pilih number. Di sini ada banyak pilihan ya, ada yang top of page, ada top itu berarti di atas ya. Di bottom of page berarti di bottom. Biasanya sih paling sering digunakan tuh di bottom of page ya, di bawah ya. Dan ini yang ada di bawah pun juga ada pilihan, ada di rapat kiri, ada yang di tengah atau yang di rapat kanan. Biasanya sih banyak sih di rapat kanan ya. Ini kita coba klik ya. Nah, otomatis akan disajikan seperti ini ya. Ini adalah footer dan footer ya. Nah, di sini ada otomatis halaman sudah tercantum. Kalau kita tambahkan halamannya lagi, kita coba ya. Ke halaman berikutnya, secara otomatis nanti di halaman berikut sudah tertera nomor halaman. Oke ya. Oke, untuk berikutnya kita di fitur insert ini ada namanya equation ya, rumus-rumus ini bagi teman-teman sebagai kalau seandainya punya profesi sebagai pengajar ya, butuh simbol-simbol untuk matematik, terutama dari guru matematik ya. Nah, di sini sudah disiapkan, teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman butuhkan ya, seperti ada di binomial theorem ya, seperti ini. Cukup dengan klik saja, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi cukup mudah. Kalau ada mungkin diedit, tinggal kita edit tersendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Untuk berikutnya kita punya fungsi simbol ya, di sini simbol. Nah, simbol ini teman-teman bisa menggunakan simbol ini di saat teman-teman membutuhkan contoh seperti checklist seperti ini ya. Seperti checklist ini, nanti kita perbesar biar lebih jelas. Oke. Nah, seperti ini, ada checklist. Terus kita jenis simbol lainnya juga ada kurang lebih seperti ini. Kadang kita akan membuat kalimat ada simbol kurang lebih sama seperti ini, atau mungkin kita mata uang ya, ada mungkin untuk euro seperti ini juga ada ya. Atau mungkin biasanya sih kalau untuk membuat contoh derajat Celcius, kita akan 25 derajat Celcius. Cukup dengan angka 25 terus kita cari simbol yang seperti ini dengan huruf C. Jadi dapat Celsius seperti ini. Atau kita mungkin membuat simbol copyright seperti ini ya. Oke, itu adalah beberapa fungsi yang ada di insert ya. Oke, kita lanjutkan ke tab berikutnya, yaitu mengenai file layout ya. File layout ini adalah kita akan setting di mana lembaran kerja kita gunakan ya. Yang pertama mungkin di orientation. Jadi orientation itu akan kita pilih jenis lembar kerja yang berbentuk apa, yang berbentuk portrait atau yang vertikal atau yang landscape ya, yang horizontal ya. Jadi si kertas itu kan bisa beda vertikal dan horizontal. Inilah untuk pengaturannya ya. Atau mungkin untuk size-nya ya, ukuran kertasnya ya. Kalau teman-teman menggunakan
kertasnya disesuaikan dengan kertas yang akan teman-teman print ya, bisa A4, ada A5 ataupun legal ya, atau retro atau kan custom pun juga bisa sesuai dengan kebutuhan kita ya, seperti itu. Oke, di layout ini kita bahas mengenai set orientation, terus ukuran kertas ya. Oke, setelah kita tersetting semua, terus bagaimana cara untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat ya. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal klik file yang ada di sini. Kita klik save as ya, karena kita belum membuat nama. Setelah itu kita klik di sini, kita simpan di komputer sini ya, di data komputer. Dan kita pilih di mana file kita akan simpan. Saya contoh ada di sini D ya. D, terus cukup di sini saja ya. Kita belajar menulis. Contohnya di sini data latihan. Data latihan seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, berarti sudah tersimpan, ada tulisan di sini ya, data latihan sudah punya nama di file kita ya. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana cara untuk ngeprint ya. Print sama seperti tadi, kita cukup klik file yang di sini saja. Setelah itu kita klik fitur print. Nah, ini akan tampilkan seperti ini. Nah, di sini langsung print view juga bisa kelihatan ya yang akan kita print itu seperti apa. Teman-teman di sini masih bisa merubah, bisa mengedit ya, dari jenis size kertas, dari dari settingan untuk orientationnya atau pakai landscape atau yang portrait. Di sini masih bisa disetting seperti ini ya. Di sini ada 3 halaman. Kalau seandainya teman-teman hanya untuk mengupload 1 halaman, cukup di fax ini ditulis angka 1 atau 2 atau berapa, 1 sampai 2 dan berapa. Jadi tergantung teman-teman membutuhkan ya, seperti itu. Setelah kita setting semuanya, baru kita klik yang ada di sini yang print ini. Ya, kalau kita punya beberapa jenis printer, kita ada pilihan di sini. Biasanya kalau kita sudah terinstall, pasti akan ada beberapa mesin printer yang sudah kita setting dan sudah kita sinkronkan dengan PC atau laptop kita masing-masing ya, seperti itu. Tinggal pilih yang mana yang akan kita gunakan printernya. Setelah selesai settingin itu, langsung kita print seperti itu. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini mungkin saya kira cukup sekian. Kita cukup banyak bahas. Ada 3 fitur dari file, ada di home, ada insert, dan layout ya. Dimana mudah-mudahan tutorial ini cukup membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang teman-teman butuh menggunakan pengolahan data, silahkan untuk menggunakan Microsoft Word ya. Oke, kiranya kalau teman-teman merasa bermanfaat dengan tutorial ini, silakan untuk klik like dan jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa loncengnya diklik ya, agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi di saat saya akan upload konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa bermanfaat juga dengan tutorial ini, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.